100% dikembalikan ke rekening kita tanpa adanya potongan sama sekali. Nah, itu adalah salah satu syarat lelang di balai lelang. Ini juga sempat ada yang nanya nih guys, ini juga salah satu mobil murah, jadi ada dua Datsun. Di open di harga 55.500.000. Coba langsung kita cek aja sedikit di bagian fisiknya. Lanjut guys, di depan kita nih ada mobil 50 jutaan. Ini yang tertarik dengan Innova nih guys. Di depan kita nih ada Innova bensin. Interior masih cukup oke, mesin masih terkategori cukup, dan ini di open di 100. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan van nih, baru masuk lagi di lelang balai. Eksterior C, interior C, mesin C sudah turun harga nih guys. Sekarang di opennya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun kembali, dan kita akan mengikuti proses open house nih di Balai Lelang Sun pada siang hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Sun, bisa cek di deskripsi, dan yang belum tahu tentang cara lelang di Balai Lelang Sun, sekali lagi gue jelaskan, syaratnya adalah kita membayar deposit sebesar 5 juta rupiah ya untuk per lotnya ke administrasinya Balai Lelang Sun. Nah, saat kita memenangkan salah satu unitnya, kita berkewajiban membayarkan administrasi lelang di sini sebesar 1.950.000. 5 jutanya deposit tadi bisa diakumulasikan untuk pelunasan unit yang kita menangkan. Tapi kalau memang misalnya kita nggak menang sama sekali, 5 juta deposit tadi 100% dikembalikan ke rekening kita tanpa adanya potongan sama sekali. Nah, itu adalah salah satu syarat lelang di Balai Lelang Sun, dan hampir mirip-mirip ya di setiap balai lelang. Untuk update-nya teman-teman jangan lupa juga follow Instagram Douzo21 dan selalu subscribe channel ini biar mendapatkan update-nya. Ikutin terus video ini sampai selesai, unit-unit apa aja yang akan kita cek nih pada siang hari ini. Jangan kemana-mana teman-teman, ikutin video ini sampai selesai. Oke, lanjut ke mobil yang unsold dulu nih guys. Ada 2 unit yang memang masih unsold. Ini ada 2 unit di depan kita nih. Ini salah satu mobil termurah. Nah, kita cek dulu yang biru, udah pernah kita review ya. Ini adalah Picanto SE Automatic Transmission tahun 2008, warna biru. Pajak mati di Desember 2019 kemarin. Eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya terkategori C, sedikit arah ke D. Nah, yang satu lagi di sini adalah Datsun Go Pancha tipe T ya, 1200 cc manual transmission 2016, warna silver dengan pajak mati di bulan Juni 2019. Nah, ini kedua unit ini, yang Picanto di open di 40 juta rupiah, yang Datsunnya di open di 55 juta rupiah. Kondisinya ini ada yang pernah nanya ya, gimana nih bang kondisi untuk si Picantonya? Ya, kalau untuk Picanto di bagian eksterior sudah pasti seperti ini ya, ceper dan agak kurang. Jadi ada beberapa yang perlu di repair dan juga di repaint di bagian eksteriornya. Interior masih keadaan cukup, tapi di bagian mesin ini ada beberapa rembes-rembes packing ya. Jadi untuk langsung jalan sih agak-agak berat ya, karena ini ground clearance-nya pendek banget nih guys. Ini agak ceper. Bannya aja sudah masuk ke fender, dan ini juga bannya ban oplosan. Kondisinya yang tadi gue bilang, eksterior agak kurang, interiornya cukup, mesinnya terkategori C arah ke D. Nah, ini 40 juta rupiah. Lanjut nih guys ke sebelahnya. Nah, ini juga sempat ada yang nanya nih guys, ini juga salah satu mobil murah, jadi ada 2 Datsun. Nah, ini salah satunya harga 55 juta rupiah dengan kondisi eksterior C, interior C, mesin C. Menurut gua sih ini kondisi di bagian eksterior karena sudah terdiam lama, jadi bannya sudah ada yang kempes beberapa ya. Baret-baret kasar juga, tapi ini ya butuh dikit touch up lah untuk di bagian eksterior. Interior terkategori cukup ya, cuman agak sedikit kusam, mesinnya butuh sedikit lagi di tune up. Nah, ini terkategori serba C memang. Dia pun di harga 55 juta rupiah. Ini adalah yang 5-seater, sama ya 5-seater. Jadi mobil hatchback nih, yang satu mobil kecil city car. Ini di open di harga 40 juta rupiah. Yang satu lagi di open di harga 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil-mobil di depan ini, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke, lanjut guys, unit berikutnya ada Avanza. Langsung aja kita cek nih guys. Di depan kita nih ada Avanza tipe S Automatic Transmission tahun 2010. Pajak mati di bulan Februari 2019 kemarin. Eksteriornya C, cuman menurut gua arah ke D, interiornya C, mesinnya terkategori F karena kondisi derek dan ini overheat ya guys. Di open di harga 55.500.000. Coba langsung kita cek aja sedikit di bagian fisiknya. Nah, di bagian eksterior yang gue bilang banyak kurangnya karena ada beberapa bekas repair, apalagi di bagian bumper ada
bekas bautan, ini ada X repair, sudah renggang ya antara headlamp dan juga bumper. Kayaknya ini bekas nabrak dan bekas repair juga, sudah tidak presisi, teman-teman bisa ngeliat, sudah cukup kusam juga di bagian headlampnya. Lalu ada baretan kasar, dan ini menurut gue di bagian depan ini bekas laka atau bekas nabrak ya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih masih cukup layak pakai sebenarnya. Hanya saja di bagian eksteriornya sudah banyak kusam juga. Coba kita cek sedikit di bagian belakang seperti apa. Kalau untuk di bagian sisi belakang sih masih terkategori cukup ya. Mobil ini automatic transmission. Untuk di belakangnya ini stop lamp masih oke, defogger pastinya untuk kaca belakang, spoiler sama wipernya masih ada, 2 titik sensor parkir dan belum ada N-barnya. Hanya saja di bagian bumpernya ini banyak banget baretan-baretan kasar dan agak cukup renggang untuk di bumper dan juga quarter ya guys. Nah jadi untuk di bagian eksterior pun PR-nya agak lumayan nih. Dan ini di bagian quarter sebelah kanan belakang sudah ada penyok dan ini butuh di sedikit repair lagi. Nah kalau untuk di bagian atas nih juga ada beberapa cat dari spoiler yang rusak dan kondisinya seperti ini nih. Oke nih, kalau estimasinya teman-teman masuk ya, di depan kita nih ada Avanza tipe S nih, tipe tertinggi nih pada masanya tahun 2010 automatic transmission guys. Pajak mati di bulan Februari 2019 kemarin. Eksteriornya nih masuknya ke kategori C arah ke D ya. Interiornya nih masuk ke kategori cukup. Mesinnya sayang masuk ke kategori derek. Karena di mesinnya ini katanya overheat, jadi masuk ke balai langsung ini dengan kondisi derek. Nah ini di opennya cuma 55.500.000 nih. Teman-teman yang tertarik langsung aja cek nih. Datang langsung dan estimasi sendiri sebelum ikut lelangnya ya guys. Oke lanjut guys, di depan kita nih ada mobil 50 jutaan. Ini adalah Grand Livina XV automatic transmission tahun 2008. Untuk pajaknya mati di bulan Juli 2018. Nah ini estimasinya lumayan ya pajaknya di 2018. Dengan kategori eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya terkategori C arah ke D. Nah di open di harga 53 juta rupiah. Coba sedikit kita review nih. Untuk di bagian eksteriornya sudah sangat-sangat kusam banget ya. Kenapa kondisinya terbilang kurang? Karena di bagian catnya ini sudah sangat kusam, headlamp kusam juga, fog lamp pun juga termasuk kusam. Nah emang yang paling ketara ini adalah di bagian velg ya. Velgnya ini sudah dioplos dengan velg kaleng. Kalau untuk XV velgnya kan adalah velg alloy, tapi ini di sini kondisi bannya pun juga udah sekitar 30-20% nih guys. Sisanya sih masih cukup presisi, hanya saja bagian di catnya ini sudah sangat kusam. Nah kalau untuk di bagian sisi sebelah kirinya ketara ya. Untuk di bagian bumper fendernya nggak presisi. Lalu di bagian fender dan pintu depannya juga kurang presisi. Kayaknya ini bekas nabrak. Jadi ini harus dicek kembali di bagian eksterior nih. Selain dari beberapa baret-baret, kalau untuk di bagian tulangan teman-teman juga mesti cek kembali. Nah ini untuk di kondisi bagian belakang guys. Nah di belakang nih bagian bumper catnya sudah rusak seperti ini. Jadi harus di repair lagi dan di repaint. Ada beberapa retak rambut ya di bagian stop lamp. Dan ini sudah sangat kusam sih kalau menurut gue ya di bagian eksteriornya. Kalau untuk kaca belakang sudah defogger, belum ada spoiler tapi wiper masih oke, belum ada sensor parkir. Sisanya ya inilah kondisi yang sudah kita kelilingi di bagian eksterior. Oke, ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil 50 jutaan. Di depan kita nih ada Grand Livina XV automatic transmission tahun 2008. Pajak mati di bulan Juli nih 2018 kemarin. Sayang ya, ini jadi salah satu PR-nya. Eksteriornya menurut gua D ya, kurang ya. Interiornya C, mesinnya arah ke kurang juga. Di open di harga 53 juta rupiah nih. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di balai lelang Sun. Oke lanjut guys, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova ya, tipe G manual transmission 2009. Dan di sini nota pajak sayang nggak ada, jadi teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksteriornya nih masih ke kategori C, interior C, mesin C, cuman nanti akan kita sedikit kelilingin. Di opennya cuman di 90 juta rupiah. Coba kita cek nih kondisi di bagian fisiknya seperti apa. Kalau untuk di bagian eksteriornya ini ada sudah kusam dan beberapa baret-baret kasar. Velg sudah gantian seperti ini dengan kondisi bannya HT ya, tapi masih cukup layak pakai sekitar 40%-an. Untuk di bagian cangkang spion sudah agak kusam nih chrome-nya, tapi masih cukup presisi, hanya beberapa kusam dan baret-baret kasar serta beberapa cat nih yang rusak nih. Untuk di bagian headlamp dan fog lamp juga sudah agak mengusam. Nah kalau kita cek di sisi belakangnya nih ada 2 sensor parkir ya di belakangnya, N-barnya juga sudah ada. Sayang sangat kusam nih, ada beberapa retak-retak nih dari bagian belakangnya. Ini adalah retak dari dempulan, jadi catnya nih agak kurang rapi ya menurut gua, termasuk di bagian atasnya. Untuk di spoiler masih oke dan masih ada wipernya juga. Stop lamp juga masih terbilang cukup sih menurut gua, teman ditutup dengan stiker smoke ya kiri dan kanannya.
Nah ini di bagian sisi sebelah kiri dari belakangnya agak kurang presisi nih guys di bagian quarter dan juga bumper belakangnya. Nah ini velg yang belangnya ya, ini adalah velg OEM-nya, tapi katanya sih velgnya masih ada di dalam, satu yang hitam, sisanya ini masih terkategori kusam nih guys. Jadi kondisinya ini ada beberapa baret-baret, harus disiram ulang sih kalau menurut gue ya, kalau kondisinya mau oke lagi. Oke, yang tertarik dengan Innova nih guys, di depan kita nih ada Innova bensin ya. Ini 2000 cc tipe G manual transmission tahun 2009. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya, bisa cek di Samsat online. Untuk di bagian eksterior nih menurut gua C arah ke D. Interior C, mesinnya katanya C ya. Dan ini di open di harga 90 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik dengan Innova nih. Ada di Balai Langsung, cek aja langsung di poolnya Balai Langsung di daerah Ciledug. Di depan kita nih ada Honda Freed GB3 guys, 1500 cc, yang ini tipe E automatic transmission tahun 2012. Berarti kiri kanan sudah power sliding door ya guys. Warna putih seperti ini, sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksteriornya katanya C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Diopennya di 115 juta rupiah. Coba kita cek di bagian eksteriornya seperti apa. Kusam sudah terjemur lama, headlamp masih cukup oke. Jadi kalau untuk di bagian lips bumpernya ini ada beberapa baretan dan harus di repaint lagi nih guys. Kalau untuk di bagian sisi sebelah kanan kusam banget nih karena banyak debu ya. Jadi butuh cuci poles biar oke lagi. Velgnya sudah gantian guys dengan velgnya Swift nih kayaknya ya. Dopnya juga Suzuki. Sayangnya banyak, kondisinya sekitar 20%-an nih guys. Dan ini bodinya sih harus dicuci poles ya kalau menurut gua nih. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri, ini juga masih terkategori oke, tapi kotor aja nih guys. Sama ya velgnya, cuman yang di bagian belakang ini adalah velg serepnya. Nah untuk di bagian sisi sebelah kiri dari depannya ini kondisinya kotor banget ya, cuman ini butuh cuci poles saja. Jadi kalau di bodi sih nggak terlalu ada bermasalah parah sih kalau gue lihat ya. Nah yang di belakang nih sayang nih, emblem Hondanya hilang guys, jadi ini harus dicari gantiannya lagi, cuman banyak ya aftermarketnya. Di sisi belakang ada dua sensor parkir, stop lamp masih oke, defogger pastinya untuk kaca belakang ya. Spoilernya pun juga masih standarnya. Lampu stopnya ini atau stop lampnya ini sudah yang seperti ini ya, bukan yang nanas lagi kalau yang dibilang. Oke ya, walaupun agak-agak redup ya, kita cek nih di bagian dalamnya. Di bagian interiornya, kalau kita cek di depan nih dashboardnya, untuk AC-nya, panelnya ini sudah digital seperti itu. Lalu head unit sudah gantian ya dengan head unit monitor double din. Lalu ada tambahan kayak stiker wood panel ya untuk di bagian dashboard dan juga kisi-kisi AC-nya. Joknya trimnya sudah di retrim dengan oke nih, kalau gue bilang termasuk di bagian door trimnya. Interior ini masih terbilang cukup oke nih guys, kalau menurut gue. Nah ini guys, salah satu mobil baru yang masuk di Balai Langsung ini adalah Honda Freed GB3 1500 cc tipe E nih guys, automatic transmission, pastinya tahun 2012. Sayang nota pajaknya yang nggak ada, jadi teman-teman bisa cek di Samsat online nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesinnya C. Dan ini kalau misalnya bagian PR terberatnya kita belum tahu di pajaknya seperti apa, tapi kalau di bagian eksteriornya ada beberapa yang sudah kita kelilingin ya, termasuk dari velgnya, terus mica sein di bagian spion, dan juga bagian belakang ada beberapa yang sangat kusam, dan bagian depannya di bagian bumper. Interior masih cukup oke, mesin masih terkategori cukup, dan ini diopen di 115 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Langsung. Oke guys, yang berikutnya nih ada beberapa yang pernah nanyain tentang mobil ya ada di Balai Langsung dan sekarang sudah dilelang nih guys. Di depan kita ada Daihatsu Luxio tipe D manual transmission 2016 nih, warna hitam seperti ini dengan pajak mati di bulan Desember 2020, dan ini atas nama PT ya. Sayang di sini untuk SPH-nya tidak ada, jadi teman-teman nanti cek dokumen lengkapnya di Balai Langsung. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, cuma nanti kita kelilingin lagi. Di open di harga 96.500.000. Nah kalau di bagian eksterior nih memang sudah ada beberapa baretan-baretan kasar seperti yang kita lihat nih di bagian bumper dan lipsnya. Headlamp sih masih terbilang cukup oke sama fog lampnya. Lalu untuk tipe D ini velgnya kaleng seperti ini ya, dengan kondisi ban ya sudah sekitar 40%. Ada beberapa baretan kasar termasuk di bagian cangkang spionnya. Nah kalau kita cek di bagian headlamp sebelah kiri depan ini sudah mengembun, jadi ada sedikit keretakan, kayaknya harus diservis kembali. Nah sisanya nih kalau untuk di bagian sisi kiri dari depannya masih terbilang cukup oke ya. Hanya saja ada beberapa baretan emang di bagian bumper di depan ini, jadi butuh di repair dan di repaint. Coba kita intip di bagian belakangnya seperti apa.
Nah ini dia nih guys, bagian belakang dari Luxio D. Kondisinya sih banyak kurangnya ya kalau menurut gua. Untuk side bumpernya ini juga sudah lepas dan baretan-baretan kasar, termasuk ada cat yang rusak nih. Di bagian headlamp ada yang retak dan kondisi kusam. Belum ada sensor parkirnya, tutup towingnya nggak ada, penyok ya di bagian tailgate atau pintu bagasinya. Nah ini di bagian sisi sebelah kiri belakang sama nih, nggak ada juga side bumpernya, baret-baret kasar dan juga mikanya pecah. Nah kalau untuk di bagian atasnya spoiler nggak ada, wiper masih terbilang ada ya, masih cukup. Sisanya nih ya terkategori yang teman-teman lihat lah. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan van nih, baru masuk lagi di lelang Balai Lelang Sun. Nah di depan kita nih ada Luxio tipe D ya, 1500 cc manual transmission. Tahun 2016 dengan pajaknya mati di bulan Desember 2020 atas nama PT. Sayangnya SPH-nya nggak ada, tapi teman-teman cek dokumen lengkapnya di Balai Lelang Sun. Nah ini menurut gue eksteriornya agak kurang ya, banyak beberapa baret dan harus repair. Interiornya C dan mesinnya terkategori cukup katanya. Di sini di open di harga 96.500.000 nih. Buat teman-teman yang tertarik dengan van Luxio, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Lanjut guys, ada salah satu mobil yang unsold lagi nih di depan kita nih. Kita cek aja. Ini juga sebenarnya jadi pilihan ya. Oke, di depan kita nih ada Mazda 2 nih, HBRZ Automatic Transmission 2012 guys. Pajaknya mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Dan akhirnya sekarang sudah turun harga. Kemarin 97,5. Turunnya lumayan nih guys. Sekarang ada di 94 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik, kita sedikit cek dulu aja nih guys. Untuk di Mazda 2 ini, kalau di bagian headlamp nih gue suka banget ya, masih cukup oke lah kalau menurut gue, termasuk fog lampnya. Jadi nggak ada retak dan juga nggak ada baret-baret. Velg masih OEM, masih cukup presisi, hanya butuh cuci poles lagi. Dan untuk di cangkang spionnya nih, sudah di stiker warna abu-abu ya, dengan cangkangnya warna merah seperti itu. Lanjut di bagian sisi sebelah kirinya juga masih terasa cukup ya menurut gua. Cangkang spionnya aja nih yang agak sedikit mengganggu. Coba kita cek di bagian belakangnya nih. Untuk di bagian belakangnya kondisinya sih masih terbilang cukup oke ya. 3 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakang, spoiler wiper masih ada, dan ini masih terkategori cukup presisi. Buat teman-teman yang tertarik mobil yang masih unsold nih, di depan kita nih ada Mazda 2 1500 cc HBRZ Automatic Transmission tahun 2012 guys. Warnanya abu-abu metalik ya, jatuhnya dengan pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C. Sudah turun harga nih guys. Sekarang di opennya di 94 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa cek di Balai Lelang Sun. Nah, yang nyari mobil diesel ini juga unsold juga guys, salah satunya. Kita langsung cek aja nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Chevrolet Spin LTZ ya, 1300 cc manual transmission diesel 2013 nih guys. Pajaknya mati di bulan Mei 2019 kemarin, jadi salah satu PR. Eksteriornya menurut gua agak sedikit kurang, interior cukup, mesinnya C, cuman arah ke D nih guys. Di opennya sekarang sudah turun harga dari 64,5 sekarang jadi 61.500.000. Lumayan nih guys, turun 3 juta. Nah kalau kita lihat di bagian eksterior, pernah kita sedikit kelilingin, memang ada beberapa banyak kurangnya. Velg di bagian depannya ini adalah velg serepnya, sisanya nih bodinya kusam dan banyak baret serta penyok-penyok seperti ini ya. Kayak di bagian depan nih bekas X repair, ada beberapa kawat-kawat pengait seperti ini, dan di bagian hoodnya termasuk di bagian depannya ini kayaknya kurang presisi nih guys. Ini adalah bagian bawahnya ya, sudah banyak kusamnya seperti ini. Bumpernya juga sudah bekas ada bautnya dan ini X repair. Sisanya sih ada beberapa banyak kusam ya di bagian panel pintu kanan, depan dan belakangnya nih guys. Jadi catnya sudah ngedoff seperti ini. Lalu sekali lagi kita cek di bagian belakangnya, stop lamp sih masih oke, belum ada sensor parkir, dan defogger pastinya untuk kaca belakang. Ya ini kondisi apa adanya ya, kalau teman-teman tertarik estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Sun nih guys. Oke, sekali lagi nih mobil unsold yang nyari diesel nih guys. Di depan kita ada nih Chevrolet Spin 1300 cc LTZ manual transmission 2013 nih guys. Diesel ya sekali lagi nih guys. Pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin, nih jadi salah satu PR ya. Eksteriornya menurut gua agak kurang, interiornya cukup, mesinnya C arah ke D. Di open di harga saat ini di 61.500.000. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun. Jangan sampai ketinggalan.
Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan pada saat open house hari ini ya di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan informasinya, cek di deskripsi video ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Sun. Sekali lagi jangan lupa untuk update-nya teman-teman bisa langsung follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.